بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan memaksimalkan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu ayat yang mungkin ayat ini sudah sering kita dengar, sudah familiar di telinga kita, dan mungkin saja saking seringnya ayat ini kita dengar, bahkan kepekaan kita terhadap ayat tersebut, terhadap makna daripada ayat tersebut kian berkurang. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat tersebut adalah salah satu ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, manusia yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, atqakum, ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menegaskan kepada kita bahwasanya tolak ukur kemuliaan seorang hamba adalah karena ketakwaannya. Tentunya ini berbeda dengan kebanyakan manusia di dalam menilai kemuliaan seseorang. Mereka kebanyakannya menilai kemuliaan seseorang bukan karena ketakwaannya, tapi karena pangkat dan jabatannya, tapi karena kekayaannya, pun juga karena faktor keturunannya. Sehingga setakwa apapun seseorang, tatkala kemudian dia miskin,
maka orang tersebut tidak akan dihormati. Setakwa apapun seseorang, apabila dia berasal dari keturunan orang biasa-biasa, maka kurang dihormati. Pun juga setakwa apapun seseorang, namun apabila dia tidak memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi yang mentereng, maka orang tersebut tidak akan dimuliakan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan seseorang, memuliakan seseorang. Allah menegaskan orang yang paling mulia bukan yang paling ningrat. Orang yang paling mulia bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Dan orang yang paling mulia bukanlah orang yang berasal dari keturunan orang kaya. Tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketakwaan seseorang itu bukanlah didapat dengan pengakuan belaka, bukan diukur dengan klaim sepihak, klaim pribadi yang mengatakan aku termasuk di antara orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Karena ketakwaan butuh bukti. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku cinta kepada Laila, namun Laila tidak mengakui atas kecintaan mereka. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan termasuk juga ketakwaan itu butuh bukti, bukan hanya pernyataan, bukan diukur dengan pengakuan belaka. Oleh karena itulah para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketakwaan itu memiliki tanda-tanda. Barang siapa ada pada dirinya tanda-tanda tersebut, berarti dia termasuk orang yang bertakwa. Dan barang siapa tidak ada tanda-tanda tersebut pada diri seseorang, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Sahabat Nabi tersebut bernama Abdullah ibnu Zubair. Beliau mengatakan, amma ba'du fa inna li ahli taqwa alamatin. Kata beliau, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri. Yu'rafuna biha wa ya'rifunaha bi anfusihim. Dengan tanda-tanda dan dengan ciri-ciri itulah orang yang bertakwa dapat dikenali. Dan juga dengan tanda-tanda itu pula dia dapat mengenali dirinya bahwa dirinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, min sabrin 'alal bala'i wa ridan bil qada'i. Ciri yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridha terhadap takdir apapun yang Allah berikan, yang Allah tetapkan kepada dirinya. Jadi andai kata ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bersabar, tidak mencela keadaan, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyalahkan orang lain, dia menerima keadaannya, dia hadapi ujiannya dengan penuh kesabaran, dan dia terima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, apabila seseorang tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menggerutu, hatinya tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Lalu ciri yang kedua kata beliau, wa syukrin na'ma'i
bersyukur atas nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepadanya. Terkadang sebagian orang ketika dikasih nikmat oleh Allah karena kecil, dia pandang remeh nikmat tersebut dan dia anggap nikmat itu hanya berupa uang, pangkat dan jabatan, dan yaitu bentuk-bentuk kenikmatan dunia yang lainnya. Sementara kesehatan dia tidak menganggap itu nikmat. Bisa bangun di pagi hari dalam keadaan aman, tidak ada rasa sakit, tidak ada keluhan, keluarganya aman, anak istri sehat, itu tidak dianggap nikmat. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun hal-hal yang kita rasakan enak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang tidak mampu bersyukur terhadap sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa, kata Abdullah ibnu Zubair, yaitu wadhullin li hukmil Qur'ani. Dia ridha, dia tunduk dan patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga apabila ada datang dari Al-Qur'an berbentuk perintah tentang sesuatu, maka dia katakan sami'na wa ata'na, siap untuk aku kerjakan. Pun juga apabila datang dari Al-Qur'an larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dia pun tidak bertanya-tanya lagi, tidak mencari-cari alasan untuk meninggalkannya. Maka tiga ciri inilah yang termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر والشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita cek diri kita masing-masing. Tidak perlu bagi kita mengecek orang lain. Mari kita teliti diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melihat pada diri kita. Apakah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita mampu bersabar dan kita ridha terhadap ketentuan atau ketetapan Allah tersebut? Dan apabila Allah kasih nikmat kita sekecil apapun, mampukah kita dengan lisan kita bersyukur kepada Allah? Lebih-lebih mampukah kita memanfaatkan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya sebagai wujud syukur yang paling sempurna? Lalu yang ketiga, mampukah kita yaitu mematuhi ketentuan-ketentuan Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim? Apabila ketiga sifat itu, ketiga ciri itu ada pada diri kita, maka bersyukurlah kepada Allah, karena sesungguhnya kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ternyata masih belum ada ketiga sifat tersebut pada diri kita, marilah kita bersama-sama berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa dengan memenuhi sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Semoga Allah menolong kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kunci surga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد